warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Kevin Faranda, NPM 2422039 bersama rekan saya Nuria Okasari, NPM 2422040. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Nilai sila-sila dalam Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat. Pancasila sebagai kesatuan. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan nilai tertinggi menjiwai semua sila yang ada dalam Pancasila. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berasal dari dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Nilai kesatuan menjiwai nilai permusyawaratan dan perwakilan. Adapun selanjutnya, nilai tujuan akhir dari musyawarah adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan besar dari Pancasila sebagai sistem filsafat adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur yang dimaksud adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dicapai dengan memerlukan kemanusiaan secara adil dan beradab berdasarkan nilai-nilai kesatuan dengan jalan musyawarah dengan konsep adil makmur yang berkeadilan sosial. Adapun pemaknaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Sebagai dasar filsafat atau filosofi negara, nilai Pancasila harus dapat dijabarkan dan diterapkan ke dalam setiap aspek kehidupan bernegara. 1. Aspek ekonomi. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Fakta penyimpangan bentuk usaha mayoritas korporasi bukan kooperasi. 2. Aspek politik. Sistem politik di Indonesia adalah sistem politik yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menempatkan manusia sebagai subjek dan objek politik Indonesia sesuai dengan martabat kemanusiaan, diperlakukan secara adil dan beradab. Kehidupan berpolitik bertujuan menyatukan, bukan memecah belah. Dilakukan dengan nilai-nilai musyawarah kesemuanya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakta penyimpangan politik hanya bertujuan untuk menguntungkan satu golongan, bukan untuk kepentingan bersama bangsa Indonesia. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah aspek hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Segala pembentukan hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sebagai satu kesatuan filsafat, tidak bisa hanya didasarkan sila-sila Pancasila saja. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung di dalamnya konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pandangan hidup dijunjung tinggi oleh warganya karena Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup bermasyarakat. Pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika merupakan asas pemersatu bangsa, tidak boleh mematikan keanekaragaman. Adapun maksud dari Pancasila sebagai dasar kehidupan yang dicita-citakan adalah Indonesia mencita-citakan manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, menerapkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, berusaha bersatu dan menjaganya, melawan segala bentuk usaha memecah belah, menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, berpandangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan konsep keadilan yang lain.
Kemudian, kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia berarti Pancasila tidak diciptakan, tetapi ia digali dari nilai-nilai yang hidup dalam bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Sebagai jati diri bangsa Indonesia, Pancasila merupakan penggambaran bagaimana sebenarnya dan seharusnya manusia Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tanya di kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.